Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-Ar-Rabi' wal Ishrun, yaitu ke-24. Hadis itu berbunyi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu al-haditha sampai terakhir rawahu Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang ke-24 ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah inti sari atau substansi pesan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun teks dan lafadznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini tidak berasal dari Rasulullah. Nasihat ini langsung berasal dari Allah, sehingga Rasulullah mengatakan fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan Rasulullah bersabda, lalu Allah berfirman. Apa itu isi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Dzar? Pertama, Allah menyeru kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku ini mengharamkan diriku berbuat zalim pada diriku sendiri. Waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Maka aku jadikan kezaliman itu diharamkan, maka janganlah saling berbuat zalim. Pertama, redaksinya adalah harrama yuharrimu. Harrama yuharrimu itu artinya mengharamkan, menghalangi dirinya dari berbuat sesuatu yang dilarang. Maka dinamakan at-tahrim. Ada yang mirip dengan kata harrama yuharrimu, yaitu kata ahrama yuhrimu bagi orang yang ihram haji umroh. Itu hakikatnya adalah ahrama yuhrimu, memuliakan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Maka orang ihram ada larangan-larangannya. Larangan A, larangan B, larangan C, sampai larangan-larangannya lain. Maka kata ahrama itu memuliakan dirinya dari perbuatan-perbuatan
yang tidak pantas bagi hamba tersebut yang sedang melaksanakan ibadah. Menurut sebagian ulama, ketika kita sedang beribadah, itu memang sebaiknya tidak kemudian memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong yang lain. Karena hakikatnya anggota tubuh kita juga sedang ikut beribadah. Kalau sholat, ibadahnya kan jelas. Takbiratul ihram ditutup dengan salam. Kalau ihram, sejak mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau hajjan sampai nanti tahallul. Maka ketika serangkaian ini, muliakanlah anggota tubuh kita tetap ikut melaksanakan ihram. Ketika ada yang tanggal, maka dia dikenakan harus membayar dam. Sah, tetapi sempurnakanlah dengan membayar itu. Maka orang yang melakukan ahrama yuhrimu, yaitu memuliakan dirinya dari hal yang tidak pantas, atau orang yang melakukan harrama yuharrimu, mencegah dirinya dari perbuatan yang haram, maka itu identik dengan kemuliaan, yaitu muhtaram. Kata ihtarama yahtarimu adalah menghormati atau kemudian mulia. Menjadi pembicaraan orang Arab. Jika ada orang berbuat maksiat, contoh, orang berbuat maksiat di depan umum, itu nasihatnya adalah begini. Ihtarim nafsaka ya Abdullah. Ihtarim nafsaka ya Abdullah. Hormatilah dirimu wahai hamba Allah. Dengan apa? Dengan tidak bermaksiat. Maka orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zalim, hakikatnya dia sedang tidak memuliakan dirinya. Maka nasihatnya sudah menjadi pakem atau nasihat umum ungkapan orang Arab sampai saat ini. Jika ada orang bermaksiat di depan umum, maka nasihat kita adalah ihtarim nafsak. Muliakanlah dirimu dengan meninggalkan kemaksiatan. Az-zulma, kata az-zulma memiliki arti wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Saya akan ambil contoh yang kontemporer, karena yang lama-lama mungkin mudah difahami. Sekarang kezaliman yang nampak, tapi seakan-akan orang mengatakan tidak zalim adalah game online yang berbayar. Mohon maaf, game online yang berbayar yang menghasilkan uang itu adalah hukumnya maisir atau judi. Tapi banyak orang tua nggak paham. Taunya adalah, oh anakku hebat, dapat penghasilan sekian juta per bulan. Cuman ngasih modal 1 juta, kemudian beli koin, langsung bermain di sana. Setiap bulan dia dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Orang tua bangga, enak anakku sekarang sudah tidak saya biayai. Dia sudah membiayai dirinya sendiri. Padahal dia membiayai dengan uang judi. Maka game online yang kemudian dia berbayar ketika menang dia mendapatkan hadiah, itu hukumnya judi. Secara spesifik di dalam hukum fikih, apa sih yang dimaksud judi itu? Adalah orang yang mengumpulkan harta, kemudian harta itu diperebutkan dengan sebuah permainan. Ketika dia mendapatkan harta itu dengan permainan yang sudah disepakati, maka itu dinamakan juga dengan judi. Bagaimana yang tidak judi? Contoh, yang tidak judi, jalan santai, seumpama. Dia bayar, tetapi bayar uangnya itu untuk konsumsi, kembali lagi kepada peserta. Hadiah yang akan diberikan kepada peserta jalan santai ini diambilkan dari pihak luar yang tidak terkait dengan pembayaran administrasi. Maka hadiah itu boleh untuk diberikan dan ini tidak termasuk judi. Rasulullah SAW pernah mencontohkan, ketika orang punya kuda, sahabat, coba kudamu lari. Banter mana? Yang paling banter aku kasih
uang 1 dirham. Nah, ini bukan termasuk judi. Karena apa? Rasulullah pihak dari luar, dua sahabat yang sedang berlomba ini tidak sama-sama mengeluarkan uang. Tapi kalau 2 orang ini mengeluarkan uang dikumpulkan, yang menang dia akan mendapatkan, maka itu masuk dalam kategori judi. Jalan santai yang kemudian kuponnya digunakan untuk membiayai hadiah, itu juga judi. Maka banyak kita melihat tetangga-tetangga kita bangga dengan anak-anaknya yang kemudian menang game online, langsung kemudian menyatakan, alhamdulillah anakku sudah dapat penghasilan sendiri. Padahal belum memahami bahwasanya yang dilakukan adalah judi. Dan ini harus kita pahami. Termasuk sebuah kezaliman. Artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kedua, yang umum dilakukan masyarakat adalah melakukan ibadah haji, tetapi memaksakan diri dengan menggunakan visa ziarah. Kalau haji, sebisa mungkin gunakan visa haji. Bukan sebisa mungkin, wajib menggunakan visa haji. Baik visa haji dari pemerintah, baik visa haji furoda yang dikeluarkan langsung oleh kerajaan Arab Saudi. Kenapa demikian? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina, itu kan kita bayar. Bayar untuk masuk area tersebut, bahkan bayar makanannya. Kalau kita ini visa ziarah, ngapunten, kalau jenengan tanya di travel pasti boleh. Kalau jenengan visa ziarah, itu artinya sebenarnya tidak boleh masuk. Tapi kemudian masuk. Nah, ketika sudah masuk Arafah, Muzdalifah, Mina, akan menggunakan fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang sudah berbayar. Maka kalau dia berteduh di tenda, maka berteduhnya haram. Kalau dia makan makanan yang disuguhkan di sana, maka makanannya bukan hak dia, tapi hak orang lain. Artinya, bisa jadi hajinya juga sah, tetapi dia ada unsur kemaksiatannya. Sama dengan orang sholat, tapi menggunakan pakaian gosok milik orang lain. Maka kalau haji, wajib menggunakan visa haji. Baik itu haji reguler dari pemerintah, atau haji khusus, atau haji furoda. Tetap tertulis di sana adalah visanya haji. Kalau visa haji, dia akan bisa mendapatkan tasrih haji karena dia berbayar. Maka kita sering mendengarkan orang haji ziarah, aku di Arafah tidak punya tenda, ternyata travelnya ditipu. Di Mina juga nggak punya tenda. Memang benar nggak punya tenda, wong visanya ziarah. Tapi banyak orang yang mengambil jalur pintas, aku ingin haji tahun ini, langsung bayar, ternyata pakai visa ziarah. Seakan-akan halal, tetapi itu melanggar karena ada sebuah kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan kezaliman itu haram, maka janganlah saling menzalimi. Yang ketiga, kalau kita di bulan Sya'ban seperti ini, agar kita tidak menzalimi diri kita adalah kita bersiap-siap diri menyambut bulan suci Ramadan dengan mempelajari fikih-fikih puasa. Syarat rukun puasa harus benar-benar kita pelajari ulang agar kita bisa menata niat. Kalau biasanya kita puasa sunnah Senin Kemis, niatnya setelah salat subuh, karena di rumah tidak disediakan sarapan, langsung niat aku tak puasa. Tapi untuk puasa Ramadan tidak bisa dilakukan seperti itu. Ia harus menginapkan atau meniatkan ibadahnya sebelum waktu fajar. Karena ibarat orang beribadah, mulainya ibadah adalah terbitnya fajar sampai tenggelam matahari.
maka tidak bisa kemudian niat itu dilakukan setelah terbit fajar. Nah, kenapa harus belajar? Agar kita tidak menzalimi diri kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Para ulama yang lain menyatakan tidak hanya fikih puasa, tetapi fikih wudu, fikih salat, fikih qiraatil Quran itu juga harus diulang kembali. Kenapa? Karena di dalam Ramadan tidak hanya ada puasa, malah mayoritasnya itu banyak salatnya, banyak qiraatul Qurannya. Qiraatul Quran dan salat pasti dimulai dengan wudu. Tidak hanya itu, ada sedekahnya, ada zakat fitrahnya, ada zakat yang masih punya tanggungan zakat mal. Artinya seluruh rangkaian itu dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pesan yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kalian semua itu wahai hambaku tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Saya sampaikan contoh yang kontemporer. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, yang kemudian dia mendapatkan hidayah, dan dia ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah, itu kewajibannya di dalam fikih alal fauri. Alal fauri itu harus langsung diucapkan. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menuntun kalimat itu. Loh, jenengan ingin syahadat? Nggih, ayo kita baca syahadat. Jangan nunggu ada ustadz dulu. Iya kalau umurnya masih panjang, kalau enggak, siapa yang akan tanggung jawab? Jangan nunggu di masjid dulu seperti ini. Ketika dia punya niat di rumah, langsung ajak syahadat. Adapun setelah itu panjenengan bawa ke ustadz, panjenengan bawa ke masjid, tidak apa-apa syahadat ulang. Karena tujuannya untuk memberitahukan kepada orang lain. Untuk mengenalkan kepada ajaran-ajaran selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah melakukan ucapan syahadat. Tapi ketika dia punya niat, aku ingin masuk Islam, aku ingin syahadat. Setiap orang muslim punya kewajiban untuk membantu saudaranya yang mengucapkan syahadat. Jadi jangan menunggu ada ustadz, jangan menunggu masuk di masjid. Karena apa? Alal fauri itu langsung. Iya kalau umurnya 5 menit lagi ada, kalau enggak. Karena yang membedakan dia antara iman dan ghairul mukmin adalah ungkapan kalimat syahadat. Dalam ungkapan yang lebih ekstrim lagi, yang membedakan antara surga dan neraka adalah kalimat syahadat. Maka seorang muslim punya kewajiban, tanggung jawab ketika menemukan muslim yang lain mendapatkan hidayah untuk melantunkan kalimat syahadat. Ini yang dinamakan dengan al-hidayatul kubra, yaitu hidayah yang besar. Ada juga hidayah yang kecil, hidayah setiap hari. Para ulama Irak awalnya melarang, masa ada hidayah itu dipanjatkan bagi muslim ke muslim. Iya, sesama muslim juga mengucapkan hidayah. Contoh, kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah, dijawab lagi dengan yahdikumullahu wa yuslihu lakum balakum. Ungkapan yahdikumullahu ini menunjukkan, ya Allah, hamba ini loh bersin saja ingat Allah. Saudaranya, ketika saudaranya bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, karena dia sedang berusaha memerangi apa yang ada dalam tubuhnya, akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah, lalu dia mengucapkan yarhamukallah, lalu saudaranya yahdikumullahu wa yuslihu lakum balakum. Semoga Allah juga memberikan hidayah kepada kalian yang mendoakan yarhamukallah. Artinya adalah setiap gerak kita sebagai seorang muslim kok masih bisa mengingat Allah, maka kita patut
mengucapkan semoga saudaraku juga mendapatkan hidayah yang sama. Karena bisa jadi sama-sama muslim, tetapi pada saat itu dia tidak mendapatkan hidayah. Di dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Hidayah di sini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah, kita terus diperintahkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Karena apa? Karena kita sungguh tidak tahu apakah sedang di jalan lurus atau tidak di jalan yang lurus. Maka permohonan hidayah atau petunjuk tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Kita yang sudah di dalam Islam ini juga tetap diperintahkan untuk terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diungkapkan di sini, wahai hambaku, kalian semua itu orang yang lapar, orang yang telanjang. Kalian tidak akan kenyang kalau tidak kuberi makan, kalian tidak akan berpakaian kalau tidak kuberi pakaian. Artinya adalah semua perbuatan kita atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang di dalam Islam adalah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Qarun, yaitu mengatakan semua itu dari kehebatan ilmuku yang telah kumiliki. Oh, aku bisa dapat makanan banyak kan karena usahaku. Tidak bisa. Oh, aku bisa dapat pakaian yang banyak ini kan karena kehebatanku. Tidak bisa. Tetap semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diucapkan Qarun yang menyatakan semuanya adalah dari ilmu yang kumiliki, itu sungguh tidak dibenarkan di dalam Islam. Usaha ya tetap, tetapi permohonan pertolongan dan hidayah tetap diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, itu berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tadi kalau nggak salah ada disinggung kalau sholat menggunakan pakaian orang lain itu tidak sah. Bagaimana kalau pakaian itu atau yang sudah disediakan di masjid kita pakai, atau pakaian yang diberi oleh orang lain kepada kita? Demikian. Masih. Baik. Orang sholat menggunakan pakaian gosok, itu para ulama memberikan hukum sholatnya tetap sah tapi berdosa. Sholatnya tetap sah tapi berdosa. Bagaimana kalau menggunakan pakaian yang sudah disediakan oleh masjid? Masjid biasanya menyediakan sarung. Itu artinya memang masjid sudah menyediakan pakaian itu untuk orang-orang yang sholat. Maka menggunakan itu walaupun tanpa izin takmir masjid, karena sudah dipajang di situ, maka itu hukumnya boleh, bukan gosok. Apa sih hukum gosok itu? Gosok itu adalah fi khirzi mislihi, artinya barang itu sudah ditempatkan pada tempatnya, kok masih diambil. Ini namanya mencuri. Kalau dikembalikan namanya gosok. Lah ini yang kemudian dia kena hukum. Lah kalau dia kemudian sholat dari pakaian yang diberi dari orang lain, tetap sah, wong sudah diberikan. Jadi pakaian-pakaian yang ada di masjid-masjid, mukena bagi ibu-ibu atau sarung bagi bapak-bapak, itu boleh digunakan dan tidak dihukumi gosok. Kecuali ditulis pinjam sarung izin takmir, itu baru harus izin. Kalau nggak izin gosok itu namanya. Tapi rata-rata saya kira tidak ada tulisan itu. Maka apa yang ada di dalam masjid boleh digunakan fasilitasnya. Bahkan, ngapunten, di beberapa riwayat, fasilitas masjid itu malah digunakan oleh non-muslim pada masa-masa kejayaan Islam. Dan sampai sekarang pun masih diperbolehkan, contoh air masjid
yang digunakan bersih-bersih sama orang non-muslim itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Karena apa? Air masjid itu adalah air milik umat. Barang masjid juga barang umat. Kalau umat Islam bisa allafa qulubahum, bisa meluluhkan hati mereka, itu akan jauh lebih baik bagi. Artinya gini, kita tidak boleh semena-mena katakan mayoritas langsung mengatakan, oh Anda non-muslim nggak boleh kencing di sini. Nggak boleh. Tetap harus silakan monggo kalau ingin kencing, kalau ingin buang air besar. Semoga dengan akhlak dan perilaku yang itu menjadikan kesan baik bahwasanya subhanallah Islam ternyata agama yang respect, yang menghormati orang lain. Bahkan kemarin saya di Jordan itu juga gitu, masjid itu malah diberikan pakaian khusus untuk non muslim yang ingin masuk ke masjid-masjid. Jadi dipersilakan mereka untuk masuk ke masjid, silakan menyaksikan kita sholat. Barangkali dengan menyaksikan kita sholat, barangkali dengan mendengarkan bacaan-bacaan Quran, hatinya berdegup karena sebuah hidayah. Yang pasti adalah ketika mereka keluar dari masjid, mereka menyatakan indah sekali suaranya. Suara azan itu indah sekali kata mereka. Bahkan bacaan imam yang sangat indah, itu kata mereka indah sekali. Ada ibadah yang seperti ini ya, yang dipimpin oleh satu imam, yang lainnya kemudian diam di belakangnya dengan tenang mengikuti gerakan imam. Nah, maka hukum dasarnya memang orang non-muslim tidak boleh masuk ke dalam masjid, tetapi selama tidak mengotori, diperkenankan dengan tujuan-tujuan allafa qulubahum, yaitu melunakkan hati mereka. Nggih, itu. Monggo yang lain. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis tadi, kalau boleh saya tanya Pak, sesuatu hadiah yang berbayar, itu apakah dosa? Hadiah yang sesuatu diawali dengan berbayar. Nah, misalnya contoh kecil aja, kita mau masuk di pemancingan, tetapi nanti dapat hadiah. Dan hal-hal lain yang semua yang berhadiah tapi diawali dengan berbayar, apakah itu dosa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai peserta biasanya sulit untuk menentukan itu termasuk judi apa enggak. Kita harus kemudian mencari rukun-rukun judinya sudah lengkap apa enggak. Kalau kita ikut acara itu, kemudian membayar, uang yang kita bayarkan ini digunakan untuk juga memberikan hadiah kepada kita, itu juga masuk bagian dari judi. Walaupun soal-soal yang disampaikan itu soal-soal tentang Al-Quran. Contoh, anak-anak TPQ ikut lomba baca tartil Al-Quran, tapi bayar dulu. Dari uang bayar ini dikumpulkan, diberikan hadiah, dibelikan hadiah. Terus dia baca Quran, tartil, baca lomba azan, lomba bacaan-bacaan sholat. Yang menang diberikan dari uang yang dikumpulkan ini. Nah, ini masuk bagian dari judi. Bagaimana yang enggak judi? Yang enggak judi, kalaupun toh dia bayar, kembalikan lagi kepada dia dalam bentuk konsumsi. Carikan donatur yang luar, tidak terikat dengan dia untuk menyiapkan hadiahnya. Nah, donatur luar ini membawa dana, ini hadiah bagi yang menang juara 1, 2, 3. Tidak ada hubungannya dengan administrasi yang dibayar oleh peserta. Ini tidak judi. Maka kalau masuk, katakanlah hadiahnya umroh. Jadi jangan terkecoh dengan bentuknya. Seakan-akan kalau hadiah umroh itu, saya pernah itu didebat di suatu majelis. Ustadz kok ngawur gini katanya. Hadiah umroh kok diharamkan. Saya tidak mengharamkan umrohnya. Saya mengharamkan cara memberikan hadiahnya itu.
Jadi kalau hadiah umrohnya nggak ada yang haram, siapa yang mengharamkan umroh? Cara dia mendapatkan hadiah, proses kumpulnya orang kemudian ditentukan beberapa orang mendapatkan umroh, itulah kemudian yang haram. Maka saya tidak memahami itu, memahaminya pokoknya umroh itu ya halal. Maka apapun yang didapat ya halal, tidak bisa begitu. Maka setiap acara yang ada administrasinya, uang administrasi itu dikumpulkan untuk mengumpulkan hadiah, jadi hadiah, dan ini dibagikan lagi kepada peserta, itu masuk bagian dari al-maisir, yaitu judi. Apapun itu bentuknya, sampai di beberapa kitab fikih kontemporer, bahkan di Timur Tengah ada telepon berhadiah. Telepon berhadiah itu kan gini, dulu di zaman-zaman masih belum ada WhatsApp. Kalau telepon biasa harganya 2.000 per menit. Tapi kalau telepon berhadiah 10.000 per menit. Artinya adalah normalnya dia teleponnya harga 2.000. Tapi karena ini momennya berhadiah, telepon per menitnya 10.000. Maka antara 2.000 dan 10.000 itu kan ada 8.000. Nah, 8.000 ini yang dikelola untuk mengumpulkan hadiah. Kalau tidak jeli seperti ini, orang nggak akan tahu seakan-akan itu halal. Padahal itu bagian dari al-maisir. Nggih, ngoten. Nggih. Nggih. Kemudian dipinjamkan pada orang. Ini bagaimana ya? Oke. Baik. Bagaimana infak di masjid, lalu uangnya diinfakkan kepada orang lain. Kalau kita mengikuti seperti Rasulullah, Rasul itu tidak membedakan antara ini uang masjid, ini uang zakat, ini uang, semuanya jadi satu. Uang itu jadikan satu, digunakan untuk kepentingan Islam. Tapi yang paling utama adalah memang mendahulukan 8 asnaf itu, terutama yang zakat. Apakah boleh infak masjid itu kemudian dipinjamkan kepada orang lain? Boleh. Tapi kan mengontrol kembalinya atau enggak, itu yang harus menjadi pegangan. Artinya adalah uang masjid itu sebagian mengatakan maslahatnya harus hanya kembali ke masjid. Tapi para ulama fikih kontemporer sekarang, uang masjid boleh digunakan untuk kemaslahatan umat. Contoh, jalan yang di depan yang menuju masjid ini rusak, maka uang masjid bisa digunakan untuk membuat jalan. Kalau di dalam kitab contohnya, di depan masjid ada sungai, maka orang kalau mau ke masjid tidak bisa atau sulit harus melewati sungai, maka uang masjid bisa digunakan untuk membangun jembatan. Nah, kalau uang masjid digunakan untuk kepentingan katakan usaha, untuk kepentingan kebutuhan pokok dia, boleh digunakan. Yang penting kembali. Bahkan digunakan kepada memberikan modal, itu boleh. Dia masuk kategori fuqara dan masakin. Nggih. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi disampaikan hadis bahwa bahwa Rasulullah itu menghindari daripada perbuatan yang mendolimi dirinya sendiri. Terus yang kedua tadi ada perbuatan sekarang kan marak yang namanya game online bahasanya kan diharamkan, yaitu tadi game online yang berbayar, yang judi bahasanya. Yang dipidanakan yang enggak judi Pak Ustaz. Yang tidak berbayar. Karena game online ini marak sampai anak-anak, sampai orang tua. Itu. Jadi yang tidak berbayar ini kan apakah juga termasuk mendolimi dirinya sendiri? Karena satu, waktu yang terbuang cita-cita hanya terfokus kepada main game online ini aja. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Yang kami sorot tadi itu adalah dari sisi pendapatannya, dari sisi uang. Kalau game online itu haram. Dari sisi beribadah kepada Allah, apapun yang melalaikan kepada Allah itu sebenarnya haram. Apapun yang melalaikan kepada Allah. Kalau dia menggunakan game online hanya untuk belajar, katakan bagaimana sih grafisnya game online itu, bagaimana sih ciri khasnya game online sehingga katakan bisa dimasuki unsur-unsur pendidikan atau apa, itu diperkenankan. Yang tidak diperkenankan adalah sampai lupa waktu sholat, sampai waktunya dihabiskan untuk melakukan game padahal nanti mau sholat subuh. Ketika sholat subuh dia ketinggalan. Nah, itu haram jelas. Main musik pun juga haram kalau seperti itu. Jadi main musik walaupun isinya nasihat-nasihat, tapi kalau dia terlalu lama juga menjadi haram. Intinya begini, kaidah di dalam Islam. Kaidah dalam Islam begini. Mubah itu halal. Halal itu halal. Sunnah itu halal. Tapi kalau berlebihan akan menjadi haram. Saya ulangi lagi. Mubah itu halal. Kalau makruh, haram jelas ya. Mubah ini halal. Sunnah ini halal. Wajib ini halal. Tapi kalau berlebihan bisa menjadi haram. Salat sunnah kan? Tapi kalau berlebihan kemudian meninggalkan kewajiban tanggungan keluarga, tanggungan masyarakat, jadi haram. Siapa mengatakan sholat tidak baik? Sholat semuanya baik. Baca Quran baik. Tapi kalau hidupnya dibuat baca Quran 24 jam, menjadi tidak baik. Bagi orang itu menjadi haram. Makan, buka puasa, itu bisa sunnah, bisa wajib. Jadi ketika membatalkan puasa, yang kurma itu wajib untuk membatalkan puasa. Tapi makan satu piringnya menjadi sunnah. Tapi kalau ditambah terus, lama-lamanya menjadi haram. Jadi apapun sesuai dengan proporsinya masing-masing. Yes, begitu. Ada yang lain? Sampun ya? Baik. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyan wa la matruda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda fi rihabi syahr Ramadan al-mubarak ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastawdi'uka ilma ma 'allamtanahu fardud ila hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.